Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wa ta'ala. Salawat dan juga salam juga tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan juga kepada para sahabatnya, para keluarganya, serta pengikut setianya ila yaumil qiyamah. Hadirin hadirat rahimani wa rahmatullah, kemarin sudah membahas tentang fadilah dan faedah zakat ya, yang jumlahnya ada 13, sudah sampai nomor 9 ya. Nomor 1, bahwa zakat adalah sifat dari sifat-sifat orang yang beruntung, sifatnya orang ahli surga. Yang kedua adalah bahwa zakat adalah orang yang mendapatkan sifat mukmin atau yang mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, bahwa zakat adalah bisa mengembangbiakkan rezeki kita ya, atau semakin bertambah rezekinya. Yang keempat, zakat atau sedekah bisa menjadi naungan ya besok pada yaumul mahsyar. Yang kelima, zakat bisa membersihkan hartanya dan membuka pintu rezeki ya. Yang keenam, zakat adalah menjadikan sebab turunnya kebaikan. Yang ketujuh, zakat bisa menghapus dosa-dosa ya. Yang kedelapan, zakat adalah menunjukkan jujurnya orang yang bersedekah. Kemudian yang kesembilan, zakat adalah menjadi tanda akhlak baiknya orang yang mengeluarkan zakat. Sekarang masuk ke 10. Annaha tasunul mal wa tuhsinu. Sesungguhnya zakat adalah menjadi benteng bagi harta.
menjadi benteng bagi harta. Wa tuhsinuhu, dan menjaganya min taqallu'il fuqara, dari pandangannya orang miskin, orang fakir. Jadi zakat itu sendiri bisa menjadi benteng. Makanya ada pepatah dalam bahasa Indonesia mengatakan bahwa pagar mangkok lebih kuat daripada pagar tembok, gitu ya. Pagar mangkok itu ya sedekah. Maka sedekah itu bisa menjaga harta. Contoh kecil gini. Misalnya dengan di depan rumah, misalnya rumahnya rada ombo, terus pekarangannya rada ombo, budi tanduri pelem. Ono 10 wit, ono pirang wit pelemnya dadi terus jenengan pelit, ono bocah njupuk pelem niku terus ngoyak-ngoyak. Awas kowe njupuk pelemku. Pokoke ono wong nyedak-nyedak pelem niku jenengan pun galak. Kira-kira kebune niku dipageri, pager berduri, dipageri tembok, tetep bae wong sing pengen njupuk, pengen rusak niku ada jalannya. Entah diambil kalau malam hari, mbah itu disenggreki saka njaba, mbah iku piye carane. Tapi kalau jenengan iku lomo, wis kok nek njupuk nang, ora entek sak pira sing sak wit kae khusus tak serahke mbok bocah-bocah sing pengen mangan. Wong iki ana 10 wit ku men kolong sak wit ya regane pira. Kira-kira nek enten sing ajeng ngrusuhi jenengan, wong-wong sekitar do mrene pripun? Aja dirusuhi. Toh nek panen awake dhewe ya dikeki. Aja dirusuhi, nek panen awake dhewe ya dibageri. Ternyata yang menjaga itu tetangga-tetangga, orang yang dekat ikut menjaga harta kita. Itu namanya pager mangkok luweh kuat tinimbang pager tembok. Annaha tasulul mal wa tuhsinuhu min taqallu'il fuqara. Karena orang ketika pelit, ya ketika tidak mau mengeluarkan sedekah, justru yang mengancam banyak. Terus wong pelit bae kok kan itu ya. Kadang bukan hanya diambil buahnya yang berbuah, terus kadang dipoklai ini itu, dijarah dan lain sebagainya ya. Karena pelit. Nah, ketika kita bersedekah, kita mengeluarkan, maka justru harta itulah sendiri yang akan menjaganya. Harta itu sendiri yang akan menjaga dari gangguan orang-orang yang tidak disukai. Maka zakat adalah tasunul mal wa tuhsinuhu min taqallu'il fuqara. Bahkan wa tidak di aidil asimin, orang-orang yang berdosa, orang-orang yang ingin mengganggu bisa jadi menjadi segan, tidak ingin mengganggu ya, karena pernah dilomani sama kita, pernah dikasih. Bahasanya kalau dalam bahasa Jawa disebut wong biasanya nek wis ketolak terus ketolok gitu ya. Ketolak itu pernah dikasih gitu. Karena mengganggu ya ora enak itu, aku dikake itu terus ganggu kan itu ya. Ya itu. Maka sedekah dan zakat akan menjaga harta. Yang ke-11 annaha aunun lil fuqara'i wal muhtajin. Zakat atau sedekah akan membantu orang-orang fakir dan orang-orang yang membutuhkan. Zakat atau sedekah akan membantu menolong orang-orang fakir atau orang-orang yang membutuhkan. Orang yang fakir tapi sebetulnya dia bisa berusaha, hanya nggak ada modal. Bisa jadi uang zakat bisa dibuat modal. Atau memang dia nggak bisa apa-apa, bisanya ya konsumtif, dikei ya terus entek habis, ya udah bantu aja, karena orang itu memang kriterianya ya masing-masing. Orang yang dikei terus berkembang gitu ya, orang yang dikei ya entek gitu ya. Mau ada di kampung itu dikasih dari pemerintah kambing tahun berapa itu ya, kasih kambing itu kambing babon
nyineh yang hamil itu loh Pak. Kambingnya sing hamil. Ini kambing dirumati. Engko nek wis manak, anake peken, mbokne digentekke, dikekke wong sebelahe sing akhir juga sing membutuhkan. Lah wong sing aweh lunga didol Pak. Lah kok didol peduse dinempur ambil beras lah ya wes. Kadang-kadang memang mengentaskan kemiskinan itu tidak mudah gitu ya. Tidak mudah, tidak hanya dikasih, memang harus dilatih, dididik gitu ya. Nah ini kalau uang zakat ada, kita bisa memisahkan mana orang yang hanya konsumtif ya mungkin dikasih dengan berlebihan, nanti bertahap. Mana yang memang dikasih ini kemudian bisa mengembangkan. Kalau dulu saya pernah mendapatkan pelajaran dari guru saya, guru ekonominya, mengatakan gini, membantu orang fakir itu gini, itu sudah bagus. Misalnya orang fakir dikasih uang 1 juta, misalnya dikasih 1 juta, itu jangan disuruh langsung untuk memberi bahan pokok makanan yang langsung dimakan habis, tapi disuruh pulaan. Ya pula beras, pula gula, pula opo, dan tonggo-tonggonya do nuku. Nah misalnya tuku mbek dipangan, paling enggak nek langsung dipangan iki mung kanggo 5 dina, nek dhek nggo dodolan sik iso kanggo 10 dina atau kanggo 15 dina. Wis ngerti iku didodol kowe ya entek bakal itu dipangan ya ora ono gitu to. Tapi paling enggak memperpanjang. Nah, ini namanya membantu seseorang agar seseorang itu dilatih untuk berusaha gitu ya. Nah ini kalau ada uang zakat, nah zakat itu bisa digunakan seperti itu, bisa digunakan seperti itu. Bukan hanya sekedar pinjaman lunak lagi, tapi seolah-olah pinjaman yang lebih lunak, umrah perlu bayar gitu. Ya, tapi ngomongnya dipinjami supaya mereka mikir gitu ya. Ini uang zakat. Aunun lil fuqara wal muhtajin. Tak tu'khadu bi aidihim listiqnafil amal wa nisyat idza kanu atau in kanu qadirin, biar dia kembangkan supaya menjadi lebih lama. Meskipun enggak jadi berkembang tapi paling enggak menjadi lama. Nek dimaem ngono wae 5 dina entek ning dikulak ae kok didol roro sambil semakin kolong paling enggak jadi sesasi. Jadi sesasi itu sudah baik. Atau waktu sa'iduhum ala duru fil aish al karim idza kanu ajizin. Kalau yang tidak mampu ya sudah dikasih, dikonsumsi, memang kebutuhannya dia seperti itu, ya itu diambilkan dari zakat ya, dari zakat. Maka zakat akan bisa meringankan beban orang-orang yang dhaif ya, orang-orang yang lemah. Ini salah satu dari faedah zakat itu sendiri. Jadi kalau dikelola dengan baik dan orang sadar mengeluarkan zakat, masya Allah luar biasa. Karena memang Allah ngasih rezeki, ya mohon maaf nuwun sewu, Allah ngasih rezeki itu dengan jalannya masing-masing. Dan itu sudah kehendak Allah. Allah ciptakan ada orang miskin, Allah ciptakan ada orang kaya. Allah ciptakan orang kaya, kemudian Allah wajibkan zakat. Allah ciptakan miskin, kemudian dia berhak menerima zakat. Itu ya memang seperti itu. Liyakuna ba'duhum li ba'din suhriya, supaya satu sama lain saling membutuhkan. Ya bisa jadi orang miskin itu diciptakan rezekinya dari orang yang memberi zakat gitu. Dia bisa membesarkan anaknya, dia bisa mendidik anaknya, bisa menyekolahkan anaknya, adalah dapat dari karena ada orang yang mengeluarkan zakat ya. Maka zakat itu menjadi hak mereka. Maka orang yang menerima zakat disebut mustahikun. Mustahik itu orang yang berhak menerima zakat itu. Dari 8 asnaf, di antara yang prioritas adalah fakir dan miskin. Nah, kalau orang kayanya sadar kemudian mengeluarkan zakat, insya Allah orang-orang miskin akan terbantu ya dengan sedekah zakat tersebut. Yang ke-12, anaha musahamatun minal muslimin
biwajibihil istimai, menjadi partisipasi seorang muslim dalam urusan sosialnya. Partisipasi seorang muslim dalam urusan masalah sosialnya. Karena kita itu ada kehidupan yang kemudian ibadahnya kepada Allah adalah ibadah mahdhah. Ada yang kemudian kita juga dituntut untuk ibadah sosial. Ya, bahkan banyak sekali ibadah-ibadah yang menyangkut sosial. Maka zakat adalah bagian dari sosial. Dalam rukun Islam yang 5 itu juga terbagi menjadi 2. Ada yang spiritual, ada yang sosial. Syahadat misalnya spiritual, sholat kemudian spiritual. Tapi zakat adalah sosial. Zakat adalah sosial. Puasa spiritual, haji spiritual dan sosial. Tapi ketika semuanya itu dikupas juga mengandung unsur sosialnya. Maka ketika kita mengeluarkan zakat, sama halnya kita itu sedang melaksanakan ibadah sosial yang diperintah oleh Allah untuk bagaimana kita melaksanakan perintah Allah untuk berlaku sosial, karena kita makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri, tapi hidup kita harus bareng-bareng dengan orang lain. Sehingga ketika kita menjadi orang kaya, sudah menjadi sewajarnya diwajibkan untuk mengeluarkan sebagian rezeki yang Allah berikan ke kita dalam rangka untuk beribadah sosial tadi. Firab didaulah al-islamiyah bil aqa indal hajat wa tadhizul juyus wa saddul udwan wa fi imdadil fuqara ila hadil kifayah. Bahkan kalau sudah dikelola oleh negara, zakat itu yang mengelola adalah negara, kemudian negara menyalurkan baik itu untuk pembelian senjata ya, atau itu untuk apapun dalam kepentingan-kepentingan yang memang sifatnya diperbolehkan, itu orang yang zakat adalah termasuk orang ikut berpartisipasi di dalam kehidupan istimai. Kemudian yang terakhir ke-13, anaha syukrun linikmatil mahal, adalah termasuk bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita berupa harta. Wa amma binikmati rabbika fahaddis. Adapun dengan nikmat yang Allah berikan kepada panjenengan, fahaddis, maka syukurilah. Fahaddis, maka beritahukanlah pada orang lain. Dan beritahunya itu bukan hanya kabar, tapi beritahu itu ya dengan memberikan uangnya itu, memberikan hartanya itu. Orang mau ngomong tok itu ya, aku sebar itu rezeki akeh tenan. Terus turah-turah, neng ngomong tok itu kan ya sing krungu. Lah ngopo dikandak-kandakno kan itu ya. Nah, artinya dibagi-bagi itu. Ini saya dapat rezeki. Termasuk syukur atas nikmat yang Allah berikan pada mereka berupa nikmat harta. Kemudian hukuman zakat wa ukubati mani'iha, hukum orang yang tidak mau zakat, yang menolak zakat. Hukum orang yang menolak zakat. Dan hukumannya apa? Hukum dan hukumannya. Hukum dan hukumannya. Ittafaqal ulama ala anna man jahada wujubaz zakati wa ankara fardiyataha bahwa kafir bil ijma'. Kalau orang itu mengingkari, menolak kewajiban zakat dan dia mengingkarinya, apa itu zakat? Enak aku usaha sendiri kok, tiba-tiba orang fakir, orang miskin, ora ono kaitane mbek aku, tiba-tiba harus diberi harta segitu banyak, 2,5%, ya banyak sekali itu ya. Apa itu? Saya nggak yakin itu, saya nggak percaya, saya nggak mau. Maka kalau seperti itu, bahwa kafirun bil ijma', dia telah kafir menurut ijma'ul ulama. Kenapa? Li'anahu mukadzibun bil Qur'ani was sunnah. Berarti dia mendustakan Al-Qur'an dan sunnah. Karena perintah zakat adalah perintahnya Allah, perintahnya Rasulullah. Wa mungkirun ma huwa ma'lumun minad dini bid darurah, dan dia mengingkari
kewajiban agama yang sudah maklum daruri. Maklum daruri itu kewajiban yang semuanya orang tahu tanpa harus dijelaskan mendetail. Zakat itu orang semuanya tahu kalau itu adalah merupakan kewajiban. Wong ayatnya selalu dijejerkan. Wa aqimus shalah wa atuz zakah, wa aqimus shalah wa atuz zakah itu terus. Sehingga orang itu tahu. Kok diingkari atas kewajibannya, maka orang itu menjadi kafir. Wa amman aqara bi wujubiha wa amtana amin adaiha. Adapun dia itu enggak zakat hanya karena iman-iman, karena pelit, ya, karena pelit. Dia yakin kalau zakat itu wajib, tapi dia bakhil, ya, maka dia tidak kafir. Farwiya Ahmad bin Hambal, diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hambal, kata beliau, tarikuha bakhilan yukfar katariki sholah kaslan. Menurut Imam Ahmad bin Hambal, termasuk kafir meskipun males, digambarkan seperti sholat. Orang sholat males juga kafir dalam satu pendapat. Dia berdalil dengan firman Allah dalam surat At-Taubah ayat 11. Allah berfirman, wa in fa in tabu wa aqamu shalah wa atu zakah fa ikhwanukum fid din. Barang siapa bertobat dari syirik, kemudian menegakkan sholat, kemudian menghantarkan zakat, maka itu adalah saudaramu di dalam agama. Berarti kalau dia tidak tobat, dia tidak sholat, dia tidak zakat, maka bukan saudaramu seagama. Kalau bukan saudara seagama, berarti kafir. Kalau ikhwah fiddin la tantafi ila bi khurujil insan minalillah. Saudara seagama, kalau di luar saudara seagama berarti kan tidak seagama, berarti keluar. Wa qad rataballahu thubutal ukhwah ala hadhil awsaf asala saat taubah min asyirki wa iqamati shalah wa ita'iz zakah. Dalam ayat itu supaya orang itu tidak keluar dari agama, 3, tobat dari syirik, melakukan menegakkan sholat dan memberikan zakat. Tapi menurut jumhurul ulama, ila anaman mana az-zakah bahwan min ghairi juhudin li fardiyatiha bahwa murtakibun li kabiratin min kabinal kabair. Orang yang meninggalkan zakat karena bakhil, karena pelit, ya, dia percaya kalau zakat itu wajib, yakin kalau zakat itu wajib, tapi dia pelit, bakhil, eman-eman gitu ya, kok keluar banyak banget. Nek 1 juta itu kayak sitik kalau ini selalu ya, tapi nek wis 100 juta berapa Budi? 100 juta. Jadi itu belum wakai bagi Pak Budi kok angel ngitungnya. Nek 1 juta kan 2.000. Nek 100 juta 2,5 juta. Terus akeh ya 2.000 jadi 2,5 juta kok kayak king ngono lho. Nek 1 miliar 20 juta ya. 20 juta itu itu kok untuk apa Pak Budi? 20 juta insyaallah ya. Bro, kayak wong ngono wae. Kayak iki lho. Ya lah. Nah, lah nek wis 10 miliar berarti 20 juta kan ping 10. 250 juta. Iya. Lah mobil lewat iki dicor ora payu 250 juta gitu lah. Nah, tapi justru semakin mengeluarkannya banyak, berarti harta dia kan banyak. Tapi kadang orang kan, wah, kok banyak banget ya? Iya, 250 juta harus diberikan orang. Cul gitu aja. Ya, Masya Allah, makanya sodakoh itu artinya adalah jujur, kejujuran seseorang. Benar nggak mencintai Allah, mencintai Rasulnya. Nah, maka orang yang bakhil, orang yang pelit, tapi dia meyakini kalau zakat itu masih wajib, menurut jumhur ulama adalah murtakibun li kabiratin minal kabair. Dia adalah orang yang melakukan dosa yang sangat besar. Wa ismin azimin, ya, dan
dosa yang sangat agung. Wa waqi'un tahtal wa'id asyadid bila ada bil alim yaumil qiyamah. Dia berada di bawah ancaman Allah atas menerima siksa yang sangat sakit besok pada hari kiamat. Meskipun jumhur ulama mengatakan tidak kafir, tapi dosanya besar banget ya. Walakinahu la yukhriju bihadza minal millah madama mukiran biwujubiha. Memang jumhur tetap tidak mengatakan kafir asalkan tetap meyakini bahwa hukum zakat adalah wajib. Tapi yang jadi pertanyaan, meyakini kok nggak mau melakukan, itu benar-benar meyakini enggak kan gitu ya? Meyakini atau enggak gitu? Masya Allah. Ini zakat ini kalau betul-betul dilaksanakan luar biasa, banyak banget gitu ya, banyak banget gitu. Wahada wasolat, insya Allah pendapat jumhur yang kuat karena ada hadis dari Rasulullah SAW ketika menyebutkan seseorang yang menolak zakat dari emas dan perak yang ia miliki, maka Nabi mengatakan summa yura sabilahu imma ilal jannah wa imma ilal nar, dan orang itu akan diperlihatkan jalannya, bisa jadi menuju ke surga, bisa jadi menuju ke neraka. Bisa jadi ke surga, bisa jadi ke neraka, berarti tidak kafir. Kalau kafir mesti ya ke neraka saja. Ya, ada kata bisa jadi ke surga. Kemudian amma uqubatu mani zakah fi dunya fa qadariyatun wa syar'iyatun. Uqubah, hukuman orang yang meninggalkan zakat itu ada hukuman di dunia, ada hukuman di akhirat. Hukuman di dunia ada dua. Bisa hukuman secara qadariyah. Secara qadariyah itu secara sunnatullah. Ada hukuman secara syar'iyah. Secara syar'iyah itu nanti hukumnya diapakan gitu. Misalnya kayak orang meninggalkan sholat itu, kalau hukuman syar'iyahnya kan dibunuh gitu ya. Nah, itu namanya hukuman syar'iyahnya. Lah hukuman qadariyahnya itu menjadikan suatu sebab kejelekan. Anna ayyab taliyallahu ta'ala kulaman yabkhalu bihaqillahi wa haqqal fakir fi malihi bil muja'ah wal qahta. Orang yang pelit terhadap fakir miskin, ya, pelit padahal itu adalah kewajiban yang diwajibkan Allah, maka qadarullah, Allah itu akan memberikan hukuman dengan rasa lapar dan kekeringan. Kok bisa ya, duitnya banyak, hartanya banyak, lapar? Bisa. Kalau Allah menghendaki itu bisa, ya. Dengan pernah meroh semut ngumpreng gula, do mati ning sakjerone gula. Iku semut itu jadi mati kelaparan atau mati apa Pak? Kan gitu, ngumpreng gula do mati ning gula. Urung nek konangan sing duit jarane disaring mati kabeh ya ta. Iya. Ini gambarannya seperti itu. Sehingga orang yang dikasih rezeki oleh Allah banyak, artinya sampai satu nisab dan nggak mau zakat, bisa jadi dia dihukum oleh Allah karena dampak pelit itu menjadi kelaparan. Atau gimana ya supaya paham gitu ya. Jadi kelaparan di sini tuh maksudnya itu ya ada hukuman. Misal dikasih duit banyak, satu nisab, misalnya tadi uangnya berapa miliar Pak Budi? 10 miliar. Wah, kira karuan. Zakatnya berapa Budi? 260 juta ya, 200 banyak ya. Nah, punya uang kan 10 miliar ya kepol misalnya. Zakatnya 250 juta. Dengan tidak mau zakat karena iman. Qadarullah keluargane sakit ya. Terus ditambah ini rumah sakit entah 500 juta gitu loh. Nah, atau nggak tahu ya mobilnya rusak atau apalah gitu ya. Nah, halangan-halangan yang terkadang
habisnya lebih banyak daripada uang yang harus dikeluarkan zakat. Ini namanya dihukum oleh Allah secara qadari gitu. Secara qadari. Dulu itu ada cerita, tapi saya nggak membuktikan benar atau tidak ya wallahu a'lam, tapi cerita itu rame. Cerita itu rame di daerah Kendal, saya mondok dulu. Tapi saya nggak membuktikan sendiri, ini cerita itu rame. Wallahu a'lam, sampai sekarang saya juga tidak cross check, tidak verifikasi gitu Pak. Katanya di daerah hutan, daerah Kendal situ tuh di tengah alas sana itu kalau malam itu ada suara orang nutu, tok 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 gitu. Ya terus ada orang main ke tengah alas sana itu ternyata bener di situ tuh ada kayak numbuk padi, kalau sekarang mungkin seleb yang berambut-berambutnya tuh banyak. Padahal kayak nggak mungkin kalau orang itu bawa gabah ke sana itu untuk apa gitu. Terus ada sebagian orang yang punya ilmu gitu, menelusuri dan bisa menemui si penghuni yang numbuk gabah di tengah hutan itu. Tapi saya nggak cross-check Pak, benar atau tidak gitu. Ketika ketemu ternyata, kenapa kamu kok ngusung-ngusung gabah dari petani dibawa ke sini? Saya ini hanya bisa ngambil gabahnya orang yang tidak mau mengeluarkan zakatnya. Kalau orang yang mengeluarkan zakatnya sulit mengambilnya. Nah orang yang tidak mengeluarkan zakatnya saya ambil ini bawa sini, tak bagi-bagi ke teman-teman saya yang jin itu, katanya dimakan jin. Wallahu a'lam, itu ada cerita yang dulu rame cerita itu, tapi saya tidak cross check. Kalau kita melihat ke sini bisa jadi itu juga hukuman dari Allah. Karena kan banyak hadis-hadis yang mengatakan kalau kamu makan nggak baca bismillah, setan itu ikut makan, gitu ya. Kalau kamu berhubungan sama istri panjenengan nggak baca doa, direwangi jin. Kan ada hadis seperti itu ya. Makanya harus baca bismillah. Artinya kalau melihat di situ, setan itu juga makan sebagaimana yang kita makan atas kehendak Allah. Ya bisa jadi nggak bismillah itu berarti kan nggak apa ya, nggak menyembah Allah gitu. Lah nggak zakat itu mungkin lebih parah daripada hanya sekedar tidak bismillah. Karena kalau tidak bismillah itu ulama tidak menetapkan makannya haram. Dengan makan, minum tidak baca bismillah itu ulama nggak menetapkan minumnya jadi haram, makannya jadi haram. Tapi kalau dengan makan hartanya sendiri, kekayaannya sendiri yang sudah satu nisab, jenengan nggak keluarkan zakatnya, makannya jadi haram, kan berarti lebih marah gitu. Ini termasuk hukuman yang bersifat qadariyah, ya, yang dalam suatu hadis riwayat Imam Tabrani, Rasul mengatakan wa ma mana'a qaumun az-zakata illa ittalahumullahu bis-sinin. Tidaklah seseorang yang sudah mempunyai satu nisab harta tidak zakat maka akan dihukum oleh Allah mengalami paceklik. Itu kan nyambung kalau seperti itu. Tapi wallahu a'lam yang tadi ya, yang tadi bisa jadi gitu. Tapi ya ada kenyataan yang kadang-kadang tapi ya sulit kemudian diadakan sebagai penelitian benar atau enggak. Itu dulu ketika zaman saya kecil itu ada orang keluarganya sama, sawahnya luasnya sama, panennya sama, tapi ketika sudah dibawa pulang itu orang sing nganggo 6 sasi, orang sing 2 sasi ya sentek itu. Nah iya, ternyata setelah ditelusuri dia nggak pernah sedekah, nggak pernah zakat. Jadi kita dimampu ya orang-orang warga gitu ya, masya Allah itu ya. Jadi 2 sasi wis tablas. Padahal sing gelem zakat mau ngantek 6 sasi mongso panen meneh nyambung gitu. Ini yakin ya, karena memang ketika kita sedekah, ketika kita zakat justru akan ditambahi rezeki itu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ketika kita pelit, ya udah, maka ada istilah dalam bahasa Jawa, wutah, wutuh, geni, gemet. Pernah dengar tak Sus? Bahasa Jawa ya, siapa sing tahu perlu ya. Wutah, wutuh. Wutah itu ya ia keluar disedekahkan, ternyata masih utuh aja, berkah gitu. Gemi itu pelit, gemet hilang, ternyata nyimpen nih
nyimpen makanan arep dikeke tanggane maniman keke sedulure maniman simpeni terus akhirnya gosok orang makan kan digemet. Iya, kadang diambil makan kucing dan seterusnya kan gitu. Gambarnya seperti itu. Maka ketika kita mau bersedekah, justru harta kita menjadi berkah. Tapi ketika kita pelit, bisa jadi kita akan dihukum oleh Allah. Illa habasa'anhum al-qatar. Dalam hadis yang lain bisa untuk malah menghalang-halangi hujan. Berarti menghalang-halangi rezeki yang akan datang. Ini hukuman secara qadariyah. Kemudian hukuman secara syariah. Kalau syariah berarti hukum syar'inya. Anahu idza kana mani'u zakah fi qabdatil hakim fa innahu tu'khadhu min zakah qahron. Secara hukum fikih ketika dikuasai oleh negara Islam, hakimnya hakim Islam dan tahu ada orang yang tidak zakat, maka wajib dipaksa dirampas harta zakatnya. Itu Pak Budi, uangnya 10 miliar kok nggak zakat, 200 juta bawa sini, nggak mau tak blokir rekeningmu, gitu kan? Ambil 250 juta, dibagi-bagi dipaksa. Hukum Islam, ya. Karena Nabi mengatakan umirtu an uqatilan nas hatta yaqulu la ilaha illallah Muhammad Rasulullah fa idza qaluha asamu min dima'ahum wa amalahum illa bihaqqiha wa hisabuhum 'ala Allah. Nabi diperintah untuk memerangi orang kecuali mereka mengucapkan 2 kalimat syahadat. Ketika sudah jadi muslim maka dijaga hartanya kecuali hak yang dibenarkan oleh Allah. Wa min haqqiha az-zakah. Dan dari hak itu adalah zakat. Zakat itu haknya orang mustahik. Maka sampai Abu Bakar mengatakan az-zakat hakul mal. Zakat itu hak harta. Wallahu lau manauni inaqan kanu yu'addunaha ilallahi la qataltuhum ala maniha. Dan kalau ada orang yang tidak memberikan zakatnya, maka akan aku perangi, kata Abu Bakar As-Siddiq. Jumhur ulama mengatakan anamani az-zakat idza ukhidat min qahran la yukhadhu ma'aha syai'un min malihi. Menurut jumhur ulama yang disita hanya zakatnya saja. Maka suruh laporan, laporan. Oh, kekayaannya 10 miliar. Berarti setahun zakat 250 juta. Jumhur ulama hanya nyita 250 juta saja. Tapi Imam Asy-Syafi'i mengatakan disita separuh hartanya. Bukan hanya zakatnya, berarti 10 miliar tidak hanya disita 250 juta, tapi disita 5 miliar gitu ya. Kenapa? Untuk kata Imam Syafi'i, untuk ukubatan lahu. Besok supaya nggak mengulang lagi gitu ya. Berarti bang keluar 5 miliar kan ngomong 250 juta begitu ya. Nah, mereka berdalil dengan hadis waman mana'aha fa inna akhiruha wa syatramanihi. Orang yang menolak harta itu diambil paksa zakatnya dan separuh dari hartanya. Nih, tapi pendapat yang kuat adalah pendapat jumhur ulama ya. Wa idza kana mani'u zakat kharijan an qabdatil hakim fa alal hakim ayyuqatilahu li ana sahabah qatalu al-mumtaniina min adaiha. Kalau memang tidak di bawah kekuasaan hakim ya harus dipaksa. Bagaimana caranya ketika memang hakim mempunyai kekuasaan untuk meminta zakat. Tapi hari ini kan yang dikejar-kejar tidak zakat tapi pajak. Ya nggak tahu ya kan. Bukan zakat namanya kan itu ya. Sebetulnya kalau zakat ya cukup ya, untuk ongkos itu zakat itu cukup kalau orang semuanya mau berzakat. Itulah hukuman orang yang zakat baik secara qadari maupun secara syar'i. Semoga kita yang diberi rezeki oleh Allah cukup dan sudah 1 nisab. Semoga Allah memudahkan kita untuk mengeluarkan zakatnya dan justru hartanya semakin banyak dan semakin menghantarkan kita ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Silakan kalau ada pertanyaan. Banyak kan? Misal ada rumah waris yang laku, artinya sak gondong itu
itu dikeluarkan zakatnya dulu atau setelah dibagi-bagi? Sebenarnya itu nanti jawabannya ada bahasanya sendiri ya, karena ini baru jujul ya. Nanti kan ada zakat apa, zakat apa gitu ya. Ada zakat unta, dan insya Allah di Bukit Nara nggak ada yang punya. Ada zakat kambing, insya Allah juga tidak ada yang punya. Kita beli kambing sampai 50 sampai 40. Nanti ada zakat emas, nah ini yang saya nggak tahu. Jadi Pak Budi punya emas 100 gram. 1 gram itu dikasih itu enteng masalahnya gitu ya. Nah, ada zakat kita menyimpan harta. Nanti insya Allah akan dibahas di pembahasan berikutnya secara terperinci insya Allah. Jadi nanti ada yang zakat itu harus dikeluarkan dulu sebelum dibagi. Ada zakat itu setelah dibagi dan seterusnya. Insya Allah nanti akan dibahas berikutnya ya Pak, supaya betul-betul terperinci dalam pembahasan insya Allah. Begitu. Wallahu a'lam. Cukup ya? Subhanallah.